Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Ardensyah dengan NIM 1235501111759, kelas 4E dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas 3 sistem basis data, yaitu tentang penjelasan dan praktek tentang store prosedur dan store function di MySQL menggunakan tools PHP MyAdmin. Yang pertama adalah pengantar untuk store prosedur dan store function. Apa itu store prosedur? Store prosedur adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil untuk dieksekusi. Berguna untuk menyederhanakan operasi yang dilakukan berulang-ulang. Apa itu store prosedur? Lalu apa itu store function? Store function mirip dengan store prosedur, tetapi mengembalikan nilai atau return value, dan biasanya digunakan dalam pernyataan select atau manipulasi data. Kelebihan menggunakan store prosedur dan store function itu reusable code, menghindari penulisan ulang SQL. Lalu yang selanjutnya keamanan, dapat membatasi akses langsung ke tabel. Yang selanjutnya itu performa, karena disimpan di server. Lalu terakhir pemeliharaan sistem yang lebih mudah. Untuk struktur dasarnya bisa dilihat dari dari yang saya bagikan. Create prosedur, nama prosedur, lalu ada parameter begin, di bawahnya begin ada perintah SQL-nya, baru end. Itu untuk struktur dasar store prosedur. Lalu untuk store function itu sistemnya create function, nama functionnya itu ada parameternya, returns, tipe datanya begin, masukkan deklarasi variable tipe datanya, lalu di dalam deklarasinya itu ada logikanya, lalu selanjutnya return variable, lalu diakhiri dengan end. Lalu praktik penggunaan PHP MyAdmin untuk membuat store prosedur. Pertama kita buat database baru. Misalkan nama database-nya tugas 3. Lalu create database. Klik routines, lalu add routines, tambah namanya, misalkannya produk, tipenya prosedur, parameternya in, nama routine name-nya tadi, misalkan dari tadi produk, tipenya int, lalu parameternya 100,
statusnya voucher. Oh iya, panjangnya 100. Parameternya oh, oke. Gitu. Oke. Tapi untuk oh iya, berarti tambah satu lagi. Gimana tambah? Add parameter in harga int logo nah itu untuk buat store prosedur. Lalu selanjutnya untuk membuat store function, sama seperti tadi, kita create new routine. Nama routinenya itu misalkan diskon harga, tipenya itu function, parameternya itu diskon harga, tipe function tipenya var. In harga awal. Tapi mana ini? Return type. Oh, enggak perlu ya. Masukkan definisinya, kita gunakan. Nah, kita telah membuat store functionnya. Nah, untuk tips tambahannya, gunakan delimiter $$ hanya jika menggunakan SQL command line. Tidak diperlukan di PHP MyAdmin. Lalu kita bisa menambahkan logika seperti if, while, case dalam prosedur dan function. Perbedaan utama store prosedur dan function itu terletak pada fiturnya. Misalnya return value di store prosedur tidak wajib, kalau di fitur store function wajib ada return value-nya. Lalu
Lalu apakah di SQL apakah digunakan dalam SQL untuk buat store prosedur? Tidak langsung. Kalau untuk stock function ya dalam selectnya. Untuk stock prosedur itu digunakan untuk proses kompleks, sedangkan stock function digunakan untuk perhitungan. Misalkan kita contoh selanjutnya itu create table dengan variable namanya id, tipe datanya int, auto increment, primary key. Nama variable kedua dengan nama variable nama varchar dengan parameter dengan panjangnya 100, harga int. Kita go-kan akan create tabelnya, lalu masukkan prosedur dan function. Misalkan ini kita go-kan, bukan. Seperti itulah. Jadi stock prosedur dan stock function sangat berguna untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses di database MySQL. Dengan PHP MyAdmin, pengguna dapat membuat dan mengelola routines tanpa menulis semua code secara manual, cocok untuk pemula hingga profesional. Itu pada tools PHP MyAdmin. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.